Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita menyajikan video question and answer untuk pertanyaan yang kedua. Topik yang kita bahas adalah mengenai perhitungan jumlah sampel pada uji beda, yaitu uji T sampel independen. Di sini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari Metrifus. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Hipotesis saya yaitu terdapat perbedaan pengetahuan tentang HIV atau AIDS antara peserta didik boarding school dan non-boarding school. Jadi ada dua ya, peserta didik boarding school dan non-boarding school. Dan terkait populasi, jumlah peserta didik di SMA yang non-boarding itu 854. Dan yang boarding school hanya 146. Yang ingin saya tanyakan terkait sampel saya harus menggunakan rumus apa? Dan apakah saya gabungkan populasinya lalu setelah dihitung menggunakan rumus, sampelnya bisa dibagi dua, atau saya harus menghitung besar sampel menggunakan rumus masing-masing populasi, boarding dan non-boarding. Mohon arahannya. Terima kasih. Baik, sebelum kita jawab pertanyaan ini, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal dengan update video terbaru dari Kanadata, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi yang teman-teman perlu pahami di sini adalah terkait dengan uji beda, karena di sini adalah topik video yang dipertanyakan terkait dengan uji beda. Ya, jadi saya langsung ambil saja uji T sampel independen. Mengapa? Karena di sini ingin mengetahui perbedaan pengetahuan ya tentang HIV/AIDS antara peserta didik boarding school dan non-boarding school. Nah, di sini teman-teman yang harus diketahui pengetahuan tentang HIV atau AIDS antara peserta didik boarding school dan non-boarding school. Jadi, kalau uji T itu ada dua kelompok ya. Misalkan ini kita bagi ya kelompok satu dan kelompok yang kedua. Ini adalah boarding school, ini satu lagi adalah non-boarding school. Nah, untuk boarding school dan non-boarding school, di sini untuk boarding schoolnya adalah 146 populasinya. Kemudian untuk yang non-boarding school 854. Ya, jadi di sini kita memiliki data populasi. Nah, di sini kita bisa menggunakan uji T sampel saling bebas. Mengapa? Karena sampel yang kita gunakan itu tidak saling terkait. Ya, contohnya kalau yang kita menggunakan sampel yang saling berpasangan atau paired sample t-test, kita aplikasikan ketika kita mengamati sampelnya adalah sama. Misalkan kita ingin mengamati bagaimana pengaruh atau dampak atau efektivitas gitu ya. Efektivitas dari penerapan kurikulum baru terhadap misalkan dari hasil belajar matematika siswa. Jadi kita lakukan uji pretest, misalkan pada 100 siswa, selanjutnya kita terapkan kurikulum baru selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya di akhir intervensi kita lakukan tes kembali terhadap orang yang sama, itu 100 tadi ya. Itu namanya adalah berpasangan. Namun di sini boarding school dan non-boarding school kan ini tidak berpasangan. Jadi kita gunakan uji tes sampel independen. Namun, ada namunnya ya. Ada prasyarat ya kalau kita akan menggunakan ini, yaitu bahwa data terdistribusi normal. Nah, kalau di sini kita lihat pengetahuan ya. Kalau pengetahuannya ini adalah diukur dalam non parametrik, tentunya umumnya tidak memenuhi ini. Sehingga kita pilih untuk uji beda non parametrik ya. Jadi kalau em, ada ya, kalau misalkan berpasangan itu uji tes sampel pilot sampel di tes, kalau di non parametrik itu uji Wilcoxon dan seterusnya. Jadi uji tes sampel independen juga ada. Tinggal ini pengetahuannya apakah diukur dalam numerik atau memang dalam misalkan skala Likert. Nah, itu yang perlu Metrifus pertimbangkan. Nah, itu nanti ini terkait itu harus dipahami lagi ya. Nah, ini poin inti dari pertanyaannya adalah justru ini terkait dengan sampel. Bagaimana cara menggunakan sampelnya? Kalau di sini adalah datanya homogen, kemudian terdapat sampling frame, artinya kita sama-sama siswa ya, misalkan
homogen ya. Kemudian sampling frame-nya ada, kita punya data by name by address dari siswa-siswa tersebut. Kita bisa menggunakan random sampling ya. Random sampling itu kita memberikan kesempatan yang sama bagi tiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Namun di sini kita melihat di sini terjadi ada stratifikasi ya. Stratifikasinya adalah stratanya ada strata boarding school, ada non boarding school. Jadi kita bisa gunakan saja kombinasi. Jadi stratified random sampling atau proportional stratified random sampling. Saya kira bisa arah ke sana ya. Proportional stratified random sampling. Jadi pada prinsipnya kita gunakan eh, apa namanya ya prinsip random ya. Jadi kita gunakan rumus Slovin bisa ya. Kita pakai rumus Slovin, kita tentukan ini kan 854 dan 146. Jumlahnya berapa? Kita ambil dengan margin error misalkan 5% atau 10%, nanti ketemu sampel minimal berapa. Lebih lebih bagus, tapi itu adalah minimal. Minimalnya misalkan berapa? Misalkan minimal di sini taruhlah 200. Nah, 200. Nah, tinggal kita proporsikan, misalkan 146 dengan 854, ini berapa persennya? Yang boarding berapa persen, non boarding berapa persen? Tinggal dikalikan ini persentasenya. Jadi ketemu, ya, misalkan di sini taruhlah, misalkan berapa, lebih kecil pastinya ya. Yang sini berapa lebih besar. Jadi tinggal dipresentasikan, dibuat persen, gitu ya. Jadi kita bisa seperti menggunakan prinsip seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Metripus dan juga teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video question and answer berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.